hidup ini tidak boleh direncanakan sendiri saja, tetapi dia yang mempunyai hidup ini, yang menganugerahkan kehidupan ini memang mempunyai rencana, tergantung mau mendengarkan apa enggak. Di mana saya diutus, ditugaskan, di situ saya berusaha untuk menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Titik. Tidak punya rencana sendiri. 67% yang berkorupsi, yang korupsi itu, atau korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat aktif. Coba, mengerikan kan? Hanya 34% bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang percaya bahwa pemerintah itu berjuang untuk kebaikan bersama. Nah, sebetulnya apa yang disembunyikan di negara ini? Jadi kemarin itu 75 tahun atas perjalanan Bapak Kardinal sebagai pribadi, lalu kemudian hampir 50 tahun menjadi imam diosesan di Semarang. Awal mula bagaimana Bapak Kardinal? Ini sudah mulai? Belum? Udah kayaknya. Sudah ya? Oh, belum? Oh, sudah ya? Ya. Oh iya, mulai dari depan ya? Moga Mas. Ya. Jadi perjalanan 75 tahun kemarin kita syukuri dan kita rayakan di Atmajaya ya Bapak Kardinal, dan ini nyaris 50 tahun juga imamat, dan perjalanan panggilan yang dijalani ya Romo Bapak Kardinal. Saya canggung karena saya kayak starstruck ketemu dengan orang yang saya hormati dan ingin saya ajak ngobrol. Bagaimana perjalanannya Bapak Kardinal? Perjalanan itu jelas panjang ya, 75 tahun, tetapi rasanya sangat cepat, sangat cepat. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya, kalau periode 75 tahun itu dirumuskan dalam 3 kata, itu rumusannya bagaimana? Nah, bagi saya itu mudah sekali menjawabnya, karena sudah memikirkan itu lama. Jadi bagi saya, pertama, hidup itu adalah anugerah. Dan salah satu ciri watak dari yang namanya anugerah itu adalah dibagikan. Kalau yang tidak mau dibagikan itu namanya milik. Bukan anugerah. Bukan anugerah. Hidup ini milik saya, maka saya pertahankan dengan segala macam cara. Tetapi kalau hidup ini anugerah Tuhan, lalu dengan sendirinya dari kata itu muncul dorongan untuk membagikan hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu adalah panggilan. Di akhirnya siapapun kita, bahkan dengan latar belakang keimanan apapun, saya yakin bahwa tidak ada yang tidak setuju kalau saya mengatakan hidup itu panggilan. Panggilan untuk apa? Ya, panggilan untuk memuliakan Tuhan, dan tentu untuk menjadikan hidup ini berkat bagi orang lain. Nah, kalau dari tradisi Katolik jelas sekali ya, hidup ini panggilannya apa? Untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Itu kan Ignatian sekali ya. AMDG itu. Iya. Iya. Dan tentu saja untuk menjadikan hidup kita itu berkat. Hidup saya lah, bukan kita. Saya tidak tahu orang lain, jadi saya saja. Dan yang ketiga, menjadi berkat itu bagaimana? Caranya. Atau memuliakan Tuhan itu bagaimana caranya? Menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, khususnya profesi kita, pekerjaan kita, itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi perutusan. Beda ya? Kalau pekerjaan itu nanti gajinya berapa dan sebagainya. Hitung-hitungannya. Kalau perutusan kan tidak. Jadi perutusan yang isinya adalah untuk begini saja, lebih mudahnya ya. Ini kan perutusan dijalankan lewat pekerjaan. Maka faham kita tentang pekerjaan, paham saya lah. Nggak bisa supaya tidak kita nanti kalau tidak setuju. Paham saya tentang pekerjaan itu satu. Bekerja itu memang pasti
dengan tujuan mencari nafkah. Ya. Karena siapapun kita membutuhkan itu. Betul. Tetapi kalau hanya itu atau terpaksa hanya itu karena tidak ada yang lebih baik dan sebagainya, ya pekerjaan itu belum sampai kepada tujuannya. Yang kedua, selain untuk mencari nafkah, untuk aktualisasi diri. Itu manusiawi sekali ya. Ya. Jadi ada orang dengan gaji besar tapi tidak damai hatinya karena itu tidak ada aktualisasi diri. Maka seringkali kita membaca orang pindah pekerjaan karena di tempat itu memang mungkin gajinya besar, tetapi ini kok menyalah-nyalahi aturan ini segala macam itu ya, tidak nyaman. Padahal dia ingin bekerja untuk aktualisasi diri, tidak cocok. Nah, yang ketiga ini dari segi keimanan. Sebagai seorang Katolik saya, pasti Katolik ya, saya pastor. Sebagai seorang Katolik, saya yakin bahwa siapapun yang percaya dengan iman Katolik mesti sampai pada tataran yang ketiga itu. Dan tataran yang ketiga itu adalah yang kita ucapkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadi bekerja itu selain mencari nafkah, selain aktualisasi diri, adalah berperan untuk menegakkan kerajaan Allah. Tidak usah pikir yang tinggi-tinggi ya. Jadi mendatangkan kerajaan Allah itu bisa sangat sederhana. Kalau saya menyapa orang tidak dengan wajah yang cemberut, tetapi mengucapkan selamat pagi bahkan kepada saudara-saudara kita yang duduk-duduk di pinggir jalan, menarik gerobak sampah dan sebagainya itu, bagi saya itu datangnya kerajaan Allah. Ketika manusia tidak membedakan status, status saya begini, dia statusnya misalnya penarik gerobak, tidak dibeda-bedakan. Saya memulai menyapa, selamat pagi, bagaimana kabarnya. Itu suasana yang berbeda sekali dibandingkan dengan kalau saya merasa diri saya, status saya sosial begini, jabatan saya begini. Dia kan, nah kalau begitu itu bukan kerajaan Allah yang datang, itu feodalisme itu namanya. Ya. Tadi 3 refleksi Bapak Kardinal. Yang pertama, hidup adalah anugerah tadi, bukan milik sehingga dibagikan. Yang kedua, panggilan. Yang ketiga, perutusan. Nah, soal panggilan nih Bapak Kardinal, sampai pada titik bahwa kemudian Bapak Kardinal melihat di awal, oh ini panggilan menjadi imam, itu sebagai hal yang diyakini di awal dan diperjuangkan, bagaimana Bapak Kardinal? Begini Mas, saya itu masuk seminari pendidikan calon imam itu usia 11 tahun. 11 tahun? Ya. Di Mertoyudan? Di Mertoyudan. Lulus sekolah rakyat, lalu masuk. Silakan membayangkan anak seusia itu tahu apa. Jadi apapun yang saya alami pada awal itu mesti saya lihat dari kacamata sekarang ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata sekarang, lalu saya sampai kepada kesimpulan ini. Satu, tadi kan semua orang, semua siapapun dia, diharapkan menyadari bahwa hidup itu panggilan. Panggilan untuk apa? Jawabannya, menurut ajaran gereja Katolik tentu saja ya, panggilan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani. Itu sama, 3 kata itu isinya sama. Itu ajaran gereja, bukan pendapat saya. Nah, untuk sampai ke situ, untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian dan sebagainya, orang mesti memilih jalan hidup. Ya panggilannya sama, tetapi untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda. Jalan hidupnya berbeda. Jalan hidup saya adalah menjadi imam. Jalan hidup yang lain adalah membangun keluarga. Semuanya panggilan. Tujuannya sama. Kesempurnaan kasih. Itulah sebabnya misalnya untuk keluarga ya, pada tahun 2015 Paus Fransiskus itu menubatkan sepasang suami istri bersama-sama menjadi santo dan santa.
pertama kali di dalam sejarah gereja untuk menunjukkan bahwa hidup berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kasih itu. Nah, itu kesalahannya di dalam gereja Katolik. Itu banyak yang berpikir bahwa jalan tol itu hidup sebagai imam dan sebagainya, itu salah besar itu. Padahal ada jalan lain yang sama untuk menuju kesempurnaan. Nah, saya waktu itu tanda petik ya memilih menjadi calon imam. Tetapi jangan dibayangkan memilih seorang anak usia 11 tahun itu pasti tidak sama dengan memilih yang dilakukan oleh orang yang usianya sudah 21 tahun misalnya. Saya percaya bahwa kebetulan itu tidak ada. Tetapi bahwa kelihatannya kebetulan, itulah yang nanti akan saya sebut dengan istilah inilah jalan Tuhan. Jadi begini, sangat kebetulan dalam arti tadi ya. Waktu itu saya melayani hari Jumat pertama, saya masih ingat betul, di gereja di desa saya. Di Bantul? Sedayu. Kabupatennya Bantul, tapi jauh itu dari Bantul. Sedayu. Iya. Waktu itu Jumat pertama, yang datang ke gereja adalah seorang imam misionaris Yesuit Belanda, namanya Romo Holdeisen. Sesudah misa selesai, di sakristi, dia memanggil saya. Kamu mau masuk seminari apa enggak? Kok tiba-tiba tanya, lah saya jawabnya entah bagaimana, mau. Nah, tidak pikir, tidak memikirkan, tidak menyangka bahwa saya akan ditanya dengan pertanyaan itu. Lalu Romo itu menghubungi orang tua saya, mendaftarkan saya masuk seminari. Mertoyudan. Itulah awal dari kebetulan, yang kemudian saya sampai kepada kesimpulan memang hidup ini tidak boleh direncanakan sendiri saja. Tetapi dia yang mempunyai hidup ini, yang menganugerahkan kehidupan ini memang mempunyai rencana. Tergantung mau mendengarkan apa enggak. Karena apa? Karena di dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang, yang namanya Tuhan itu membelok-belokkan terus hidup saya. Rencana saya yang saya maui itu tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Yang sudah sering saya katakan waktu saya masih anak-anak, saya ingin jadi polisi. Karena di desa saya adalah seorang polisi yang sangat baik. Saya ingin seperti dia. Sederhana sekali. Karena ada role model yang dilihat ya. Anak-anak. Tetapi akhirnya saya dibelokkan, yang tidak saya rencanakan. Padahal saya pernah mengatakan kepada orang tua saya, kakak-kakak saya kan banyak yang sudah mencoba masuk seminari. Saya mengatakan silahkan kakak-kakak masuk seminari, saya tidak. Eksplisit saya katakan, masih diingat oleh kakak saya yang di pertapaan Romo Seneng itu. Masih ingat dia. Tetapi dibelokkan. Lulus seminari menengah, saya memilih seminari tinggi diosesan. Karena pada waktu itu menjadi imam projo, imam diosesan, itu artinya waktu itu ya, tahun berapa? Tahun 60-an, 8. Itu berarti menjadi pastor paroki. Melayani umat langsung. Itu yang saya ingin. Nah, ketika saya ditabiskan, memang saya ditunjuk menjadi pastor rekan, pastor pembantu di paroki Pintaran, Jogja. Tapi itu hanya 9 bulan. Karena sesudah itu saya dipanggil oleh Bapak Uskup, kamu lanjut belajar. Nah, sudah. Itu sudah beda lagi ya. Dari rencana terus dengan hal yang lain yang terjadi. Pulang dari studi pasti karena saya studi untuk pendidikan calon imam. Berjalan 16 tahun, saya pikir hidup saya sesempit itu Mas ya. Kan kalau menjadi pengajar dosen itu kan ya ilmunya ya yang dipelajari, yang diajarkan itu kan. Tidak mikir macam-macam ya, mikir macam-macam. 16 tahun di Seminari Tinggi Jogja, Kendungan. Saya pikir itulah
Ya sudahlah, itulah pilihan yang dipilihkan oleh Bapak Uskup saya itu. Karena kalau pernah datang ke Kendungan, itu kan ada rumah mahasiswa. Iya, asramanya ya. Asramanya, ada kamar-kamar dosen. Lalu di belakang itu ada rumah tua untuk senior-senior yang sudah purna bakti. Lalu di depannya tidak jauh 100 meteran itu ada makam. Oh. Jadi hidup saya itu sekolah di Seminari Tinggi, mengajar di situ, pensiun di situ. Yang ini paling-paling ya di makam. Ada makam. Tetapi kembali lagi, sudah 16 tahun tidak pikir bahwa saya akan diutus dengan perutusan lain. Saya ditunjuk untuk menjadi uskup di Semarang. Ya. Tidak punya persiapan apapun ya, karena tidak ada orang yang mempersiapkan diri jadi uskup. Tidak ada itu. Nggak ada kursusnya ya. Dia orang bodoh itu yang pengen jadi uskup. Iya. 12-13 tahun di Semarang. Ya saya pikir ya sudahlah, karena waktu itu kan tidak biasa uskup dipindah-pindah itu. Tetapi pada tahun ke-13 di Semarang datang lagi. Campur tangan Tuhan yang membelokkan itu lewat Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya dipindah ke Jakarta. Tidak tahu apa-apa tentang Jakarta, tidak punya bayangan apapun, dan tidak memikirkan akan pernah ada di Jakarta. Iya. Dibelokkan lagi. Saya harap tidak usah dibelok-belokkan lagi, saya sudah di sini. Ini tahun ke-16 saya di sini, Mas. Iya, menyesuaikan diri saja. Jadi kalau dikatakan panggilan, itu intinya adalah sebetulnya kalau kita mendengarkan, katakanlah suara Tuhan lewat siapapun, kita itu tidak bisa merancang hidup kita dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kalau saya jelas, karena saya imam, ketika saya ditabiskan menjadi imam, janjinya taat kepada pimpinan. Bapak Uskup, ya. Lah, inilah yang saya taati, inilah pimpinan saya itulah yang akhirnya menunjukkan, loh Anda dibawa ke sini oleh Tuhan. Nah, yang tidak gampang adalah yang tidak punya pimpinan seperti itu. Itu kan ya pertimbangannya pasti tidak hanya sendiri, tetapi kalau keluarga ya dengan suami, dengan istri, kalau masih muda ya dengan orang tuanya dan sebagainya. Kalau saya muda karena ada Bapak Uskup yang karena ada yang saya taati. Dan itu mudah sekali karena hidup seperti saya ini sudahlah, tidak usah pikir macam-macam, sudah ada yang menarikan jalan. Oke. Lalu dalam perjalanan menjadi uskup di Jakarta juga kan kayak dibelokkan menjadi kardinal, Bapak. Nah, itu juga. Iya, saya juga tidak tahu, Mas, ya, karena kalau diangkat menjadi uskup itu masih dipanggil. Jadi diundang ke Nunsiatura, diberitahu Anda ditunjuk oleh Roma, oleh Paus untuk menjadi uskup di sini atau di situ. Itu masih dipanggil, jadi diberitahu. Nah, kalau sudah dipanggil seperti itu kan sebetulnya tidak ada kemungkinan lain kecuali menerima. Tetapi harus diam, tidak boleh mengatakan apa-apa kepada siapapun. Di dalam jangka waktu tertentu. Sampai dinyatakan. Sampai diumumkan resmi, dan itu beban berat sekali karena ya, beban mental ya. Kalau ini tidak, kalau menjadi kardinal itu tidak ditanya apa-apa, tidak dipanggil, tiba-tiba ada telepon yang masuk banyak sekali, akhirnya yang saya angkat, kok dilala ya, dilala itu apa? Kebetulan atau? Ya, itu telepon dari Nuncio. Dia mengatakan, selamat ya, Anda ditunjuk sebagai kardinal. Lah, tidak percaya saya. Tapi ketika banyak sekali itu yang ada yang mengirimkan video dan sebagainya, oh ya memang, ya sudah diterima saja. Tetapi itu pasti bukan karena saya, Mas. Pasti bukan karena saya. Saya selalu menjawab kalau ditanya kenapa Anda diangkat jadi kardinal. Jawaban saya seperti itu.
pengangkatan saya sebagai kardinal itu bukan memang pribadi ya saya, tetapi saya yakin Paus menunjuk saya itu karena dua alasan. Pertama, sebagai pengakuan terhadap Gereja Katolik Indonesia. Di mata para petinggi Vatikan, Gereja Katolik di Indonesia itu sangat dinamis, sangat maju. Yang kedua, itu adalah penghargaan terhadap negara bangsa kita, Indonesia, yang dikenal sebagai bangsa yang toleran, dengan segala macam latar belakang agama, budaya, bahasa, suku, tetapi menjadi cita-citanya lah sekurang-kurangnya, idealnya menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang saling menghormati satu sama lain. Alasannya dua itu. Bahwa yang ditunjuk saya karena tidak ada yang masa menunjuk Menteri Luar Negeri kan tidak bisa kan. Jadi dua hal itu ya Bapak. Saya yakin betul. Dan itu jelas sekali ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Sangat jelas. Dua itu sangat jelas. Jadi beliau sangat gembira ketika berjumpa dengan umat Katolik di Indonesia dan non Katolik juga yang dan ketika berjumpa dengan para pejabat tinggi negara, presiden dan sebagainya, kelihatan sekali beliau bahagia sekali. Bahkan Nuncio, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia itu cerita waktu itu beliau ke sana sedang liburan atau apa, pasti ketemu Paus. Dia mengatakan Paus itu masih sering berbicara tentang mengenai perjalanannya ke 4 negara kan, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, Timor Leste, Singapura. Kalau misalnya beliau berbicara selama 20 menit, itu 10 menit tentang Indonesia. Itu betapa beliau kagum. Dan saya menyaksikan sendiri, saya 2 kali satu mobil dengan beliau. Dan beliau kelihatan sekali gembira ketika menyusuri jalan-jalan di ibu kota sampai ke tempat acara digelar ya. Merasa sangat, tidak menyangka bahwa beliau akan diterima dengan cara seperti ini. Jadi Bapak Kardinal, ada yang ingin mau tanya sebenarnya, menyelaraskan antara kan rencana pribadi tadi dengan kalau kita menyebut tadi nggak ada yang kebetulan. Dalam perjalanan kan sebagai pribadi yang punya kehendak, biasanya kan ada konflik atau ada perasaan, wah nggak sesuai dengan rencana. Nah, Bapak Kardinal menghadapi itu bagaimana dan tipsnya apa nih? Ya itulah, mungkin saya itu orang aneh ya Mas ya. Aneh gimana Bapak Kardinal? Seperti tadi, ketika saya, kembali lagi ya, saya membacanya dari sudut sekarang ya. Ketika saya mengucapkan janji taat kepada pimpinan saya, waktu itu Uskup Semarang, lalu waktu kesini dipindah ke sini itu Nuncio mewakili Paus. Saya sudah yakin mungkin di bawah perumusan ya, tidak dirumuskan, tapi saya yakin kalau sudah janji taat di depan sekian banyak orang dan di hadapan Tuhan, itu sudah dengan sendirinya tidak boleh mempunyai rencana sendiri. Itu saya yakini, sehingga saya tidak pernah mempunyai program sendiri, tidak pernah. Jadi program sendiri diletakkan di bawah otoritas yang menugaskan itu. Di mana saya diutus, ditugaskan, di situ saya berusaha untuk menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Titik. Tidak punya rencana sendiri. Ketaatan itu salah satu dari 3 kaul ya, Bapak Kardinal ya. Taat. Saya tidak kaul kemiskinan. Melarat dan wadat ya. Tapi dalam proses untuk kemudian bisa menjalani ini sebagai tadi panjang, dan bisa kita lihat setelah jalan panjang dilalui nih Bapak Kardinal, untuk umat atau masyarakat ya menghadapi situasi rencana dengan apa yang terjadi itu kan seringkali ada perasaan nggak bisa menerima nih. Kalau Bapak Kardinal kan ada otoritas nih yang membantu untuk Kalau umat baiknya gimana ya Bapak Kardinal?
Kan ada prinsipnya Mas ya. Kalau membuat rencana itu kan harus mengambil keputusan akhirnya. Pertama, keputusan itu dibuat dalam situasi batin yang seperti apa. Kalau situasinya batin itu emosional, kan keputusannya kemungkinan besar keliru. Kedua, kita itu bukan makhluk sendirian. Ketika kita hidup, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada teman, ada teman baik, ada sahabat. Mestinya kan kalau saya merasa ini keputusan besar yang saya harus ambil kepada mereka lah Nah, biasanya. kita kan konsultasi, namanya konsultasi. Nah, itu dilakukan apa enggak? Juga di dalam mengambil keputusan mau pilih profesi apa misalnya, kan bisa ada yang ditanya kan? Apalagi sekarang ilmu-ilmu modern, ilmu psikologi bisa membantu. Sehingga kemungkinan salah itu berkurang. Dan tentu ada yang namanya tadi disebut role model ya. Itu bagi saya yang namanya teladan, yang namanya contoh, itu peranannya sangat besar. Jadi kalau saya melihat orang yang baik menjalankan tugasnya, pekerjaannya dengan sangat baik, saya ingin seperti dia. Nah, kalau sudah saya ingin seperti dia, saya bisa bertanya, memberanikan diri bertanya. Jadi ketika semuanya sudah komplit dan ternyata keputusannya salah, ya diterima sebagai kesalahan. Kan kesalahan tidak abadi kan, bisa diperbaiki. Jadi bagi saya sesuatu yang wajar, hanya masalahnya itu ada waktu apa tidak. Saya tak omong agak salah sedikit ya. Iya. Saya dari latar belakang Jawa. Saya suka mengumpulkan petuah-petuah bijaksana dalam bahasa Jawa. Yang pertama, di dalam bahasa Jawa itu ada 3 kata yang mirip-mirip. Neng itu meneng, diam. Yang kedua itu ning. Ning itu wening, hening, bersih, jernih. Yang ketiga itu nung, dunung. Nah, itu proses, sebetulnya proses untuk mengambil keputusan. Agar dapat mengambil keputusan mengenai kehidupan atau mengenai apa saja, yang tepat ya. Kita membutuhkan waktu untuk diam. Kalau pikiran kita, batin kita diopok-opok terus dengan segala macam itu, lah kapan kita dapat wening, jernih ya? Maka dibutuhkan waktu untuk diam. Nah, pertanyaannya, manusia zaman sekarang itu bisa diam apa enggak? Itu pertanyaan paling berat. Nah, itu nanti kan masalah refleksi dan sebagainya. Nah, ketika kita sungguh dapat meneng itu juga intensitasnya juga bisa berbeda-beda ya. Meneng, diam, fisik, tetapi pikirannya ngelambrang. Itu bukan meneng namanya. Iya. Ketika kita sudah, hati kita jernih, bening, kita bisa melihat dunung. Dunung itu arah. Tempat yang sejati, yang hakiki. Proses seperti itu adalah proses pengambilan keputusan yang sebetulnya sangat sederhana kelihatannya, tetapi tantangannya sangat banyak. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini untuk membuat hati kita bening itu jauh lebih sulit dibandingkan pada waktu saya masih muda dulu. Karena tantangan-tantangan dan situasinya. Tantangannya banyak sekali. Dan godaan-godaan itu ya Mas, godaan maksudnya begini. Orang itu kalau diam, itu kan ada rasa gelisah ya. Lalu gelisah itu dikomersialisasi. Dibuatlah radio, dibuatkah apa namanya itu, headphone, nah, supaya orang tidak diam. Jadi ditarik terus keluar dari dirinya.
tantangannya banyak sekali. Zaman saya dulu kan paling-paling ada radio transistor yang besar sekali. Ya, bisa dimatikan segera. Kalau sekarang banyak tantangan. Sekarang segala macam hiburan ada, film kah, wisata kemana-mana juga ada sekarang. Media sosial. Juga. Media sosial semakin susah. Tetapi seperti apapun susahnya, saya yakin kalau orang tidak bisa diam, hati dan budinya tidak akan pernah jernih. Dan ketika tidak jernih mengambil keputusan, kemungkinan besar tidak tahu arah. Kemungkinan salahnya besar. Oke. Itu satu. Yang kedua, yang lebih religius, itu kembali lagi ini Katolik ya. Ini necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Nah, necep sabdo itu mencecap sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu jangan dibayangkan hanya kitab suci ya. Tetapi Quran juga bisa menjadi sabda Tuhan. Ketika saya mendengarkan, membaca dengan baik. Nah, ketika saya mendengarkan Tuhan, necep sabdo itu, mencecap ya, merasakan. Lalu saya bertanya neges karso, sebetulnya lewat yang pertama ini, kehendak Tuhan itu apa? Itu penegasan roh dalam bahasa yang lebih spiritual. Saleh. Lalu ketika saya tahu neges karso kehendak Tuhan begini, lalu yang ketiga ngemban dawuh yang melaksanakan sabda itu. Oke. Ning, neng, nung. Itu yang pertama, terus tadi yang necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Wah, itu untuk orang Jawa di telinga enak didengar. Karena rimanya bagus ya. Lalu yang berikutnya Pak Kardinal kan memilih caping gitu ya sebagai simbol untuk sebagai uskup waktu itu. Dan saya baru mengkonfirmasi lagi nih, batiknya Bapak Kardinal ini aja deh dulu. Apa? Batik. Masa? Iya, saya ketemu pas ke rumah Ibu Sumarsih waktu sebelum 2023 saya lihat Bapak Kardinal pakai ini. Dari tadi saya mikir apa yang mau dinyatakan dengan itu caping, lalu hal yang saya baru dapatin. Kalau caping itu memang saya diskusi dengan almarhum Romo Mangun Wijaya, almarhum ya. Itu simbol terakhir, simbol episkopat terakhir yang beliau buat. Oh, itu Bapak Romo Mangun. Yang pertama itu adalah Bapak Kardinal Julius. Lalu yang kedua itu Uskup Bandung Joyo Siswoyo. Itu Romo Mangun semua yang buat episkopalnya. Lalu saya sesudah itu tidak. Saya diskusi dengan Romo Mangun mengenai bagaimana sebaiknya lambang episkopat saya. Saya sudah memilih kata-katanya. Setiap uskup harus memilih ya. Saya memilih kata-kata yang sekarang terpasang di situ. Aku melayani Tuhan dengan rendah hati. Nah, Romo Mangun membuat simbol itu dengan inspirasi kata-kata itu dari Kisah Para Rasul. Nah, melayani Tuhan dengan rendah hati. Kalau diperhatikan, simbol episkopat saya itu bukan hanya masalah caping, tetapi bentuknya yang di tengah. Yang bentuknya di tengah itu kan gunungan, Mas. Persis, Jawa itu ya. Jawa. Uskup-uskup yang lain tidak ada yang pakai itu. Seluruh Indonesia sekarang. Semuanya bernuansa Romawi. Topinya juga topi Romawi. Sementara saya caping. Ada dua hal yang mau dikatakan. Yang pertama, yang kita layani, yang saya layani itu adalah gereja Katolik ritus Roma. Jadi perayaan Eucharis itu kan ritus Romawi. Tetapi kan ada yang namanya inkulturasi. Jadi meskipun ritusnya Romawi, tetapi saya bukan orang Roma. Saya orang Indonesia, sukunya Jawa. Nah, di dalam latar belakang budaya saya
ada gunungan Oke. yang biasa Jadi dipakai simbol untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka dipilihlah gunungan itu. Kalau melihat lambang-lambang para uskup se-Indonesia itu kan yang punya gunungan cuma saya. Yang kedua, pada zaman saya ditabiskan, itu yang namanya petani, itu sungguh diremehkan. Oke. Jadi kalau masih ingat pada zaman itu ya, zaman Orde Baru, yang maha kuasa itu, Ya. petani itu boleh dikatakan bekerja keras, tetapi tidak mendapat bagian yang semestinya. Dari kerja kerasnya itu. Ya, coba dilihat ya waktu itu. Ya, Sekarang sudah agak berbeda, agak. Misalnya, bibit benih padi apa, atau siapa yang menentukan petani Tanaman itu apa. menanam apa? Bukan petani, pemerintah wajib menanam jenis itu. Kalau nanti panenannya dijual kepada siapa? Tidak bisa menjual sendiri, dijual ke KUD. Sebelumnya, ketika menanam padi yang diwajibkan itu, akibatnya apa? Dibutuhkan pupuk. Karena kalau tanpa pupuk, Dia nggak bisa optimal. Siapa yang punya pupuk itu? Yang punya pabrik pupuk. Petani tidak mau lagi mengangkat pupuk kandang itu, tidak mau. Ya. Atau memang tidak cocok dengan benih Jenis itu. tanaman yang diwajibkan. Kalau diulur-ulur itu, siapa yang menentukan harga jual? Bukan petani. Ya. Jadi petani sungguh-sungguh sangat tertindas pada waktu saya ditabiskan. Tahun berapa itu Pak Uskup? Ya tahun 90-an ya. Ya. Maka ada Hari Pangan Sedunia dan sebagainya, kan mulai dari tahun-tahun itu 91 dan sebagainya. Sampai Orde Baru tumbang. Nah, Romo Mangun mengusulkan itu. Jadi beliau mengusulkan gunungan dengan segera saya setuju. Oke. Ketika diusulkan itu saya tanya kepada umat. Padahal umat Semarang ya yang tidak tahu petani. Ini pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana ini dengan lambang Romawi itu. Ternyata umat memilih yang sekarang itu, bukan yang caping itu. Iya, caping. Nah, jadilah itu. Tapi mulai dari semboyan, dari kata-kata yang saya pilih, Romo Mangun mencoba mewujudkan kata-kata itu di dalam lambang itu, gunungan dan caping. Iya. Dan semuanya itu kan kalau lihat di tengah itu kan sederhana sekali gambarnya. Itu hanya gambar anggur dan gandum, yaitu Ekaristi. Semuanya mesti bersumber dan bermuara pada Ekaristi. Pemilihan kepada petani yang tidak dihargai itu sebagai pembelaan juga Bapak Caping Kardinal. itu? Iya. Maka Romo Mangun, saya ingat betul, waktu saya ditabiskan sebagai uskup, beliau duduk di tanah, memakai caping. Ada fotonya, Oke. Jadi itu simbolik sekali dan kontekstual pada zamannya, kontekstual pada budayanya. Itu bagian dari pembelaan tadi juga ya, Bapak Kardinal. Ya. Karena petani hanya dijadikan kayak alat produksi aja, Betul. nggak punya kehendak. Bahkan aktualisasi diri yang tadi kita bicarakan nggak ada di situ ya, karena semua diwajibkan. Oke. Berikutnya Bapak Kardinal, saya mau gali soal apa yang kemudian dari semboyan tadi yang kemudian dinyatakan dalam pelayanan sebagai pemimpin umat. Iya. Itu juga ceritanya bisa panjang, bisa pendek Mas ya. Waktu saya ditunjuk sebagai uskup, itu kan saya dosen ya. Di Sanata Dharma. Sanata Dharma di Kendungannya, Fakultas Teologi. Ya. Tidak punya pengalaman mengenai pastoral, apalagi sebagai pemimpin tingkat keuskupan. Tidak pernah membayangkan, tidak pernah siap. Lalu pelan-pelan saya mencoba menghayati tugas baru itu.
Nah, pada waktu itu saya membaca satu buku tulisan Kardinal Hume. Kardinal Hume. Itu primat di Inggris. Ya. Dia itu menulis begini. Jadi uskup itu mudah katanya. Kata beliau. Beliau kardinal, sudah waktu itu sudah kardinal ya. Udah punya pengalaman. Mudahnya bagaimana? Dia mengatakan modalnya cuma 3 kata. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Itu nasihatnya. Bagus, terima kasih, lanjutkan. Iya, kelihatannya sederhana ya, tetapi ketika dipikir-pikir, di balik 3 kata itu diperlukan pribadi yang sungguh-sungguh matang. Karena untuk mengatakan bagus, apa yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau saya sadar saya ini hebat. Orang lain ini kurang ini kurang ini. Tidak spontan mengatakan bagus. Ya, ada ego yang. Nah, saya sampai kepada kesimpulan itu. Jadi apapun yang saya pikirkan, saya rasakan, lalu melihat yang dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman sekerja khususnya, saya selalu mengatakan bagus. Lalu yang kedua, terima kasih. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh teman-teman, kalau dalam hal ini teman-teman imam, biarawan, biarawati umat, yang senior, yang anak-anak, saya selalu mengatakan terima kasih. Sekecil apapun. Itu juga membutuhkan kematangan. Kalau saya merasa saya ini pejabat tinggi gereja misalnya, nah itu kan sudah pekerjaan Anda. Untuk apa terima kasih? Lalu lanjutkan, dan lanjutkan itu sebetulnya ada kalimat yang hilang atau saya hilangkan. Kalau hasilnya baik, saya ikut bersyukur. Kalau yang Anda lakukan itu salah, tidak apa-apa. Itu tempat pembelajaran. Lanjutkan. Nah, itulah yang menurut saya, sekali lagi ya, kelihatannya sangat sederhana, tetapi membutuhkan kematangan, kedewasaan lah. Nah, kedewasaan itulah yang akhirnya kalau dicari salah satu tanda kedewasaan yang, salah satu indikator ya, kedewasaan kematangan pribadi, itu jawabannya yang ada di dalam kata-kata dari Kisah Para Rasul itu, kerendahan hati. Itu tanda kedewasaan, tanda kematangan, tanda keutuhan. Orang yang bisa mengatakan bagus, terima kasih, lanjutkan, itu orang yang sudah jadi. Artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri menurut istilah sekarang. Nah, wujudnya ya macam-macam. Saya tidak mencari, tidak memerlukan hal-hal yang hebat-hebat, termasuk baju saya yang dikomentari tadi. Saya ketemu Bapak Kardinal berkali-kali, batiknya ini terus. Kita nggak punya batik yang lain. Oh, banyak. Tidak pernah saya pakai, dibagi-bagi saja batik-batik itu. Ya dalam wujud-wujud yang sederhana seperti itu ditampilkan ya, atau dinyatakan. Kalau saya berbicara ya enggak usah yang susah-susah lah. Yang sederhana-sederhana saja. Jadi saya tidak mau kok jadi saya ya yang ngomong. Saya berharap saya bertumbuh menuju kerendahan hati yang semakin matang. Itu aja. Jadi saya tidak mencari popularitas dengan apa, jam yang saya pakai, mereknya apa, baju yang saya pakai, ini nomor berapa, enggak. Dan praktis baju itu kalau sudah lama, enak. Lebih enak, betul. Jadi di badan kayak nyerep dan anyep, dingin, anyep. Betul. Ada pengalaman Bapak Kardinal waktu konklav, dan itu kan pertama kardinal di Indonesia yang ikut konklav ya, dari 3 kardinal sebelumnya. Enggak. Ada. Bapak Justinus Kardinal Dharma Yuwono itu 2-3 kali ikut konklav ya. Karena pada waktu itu kan ada paus yang
menjadi paus hanya 1 bulan lalu meninggal, konklav lagi. Konklav, ya. Bapak Julius pernah 1 kali, Oke. saya 1 kali, dan saya kira akan terakhir kan. Ini pausnya masih lama, usianya masih muda. Tapi dalam konteks untuk melihat pengalaman itu dan gereja Katolik sekarang bertumbuh, kontinuitas dengan Bapak Paus sebelumnya ini terasa, dan apresiasi terhadap Indonesia itu juga kelihatan nih ketika Bapak Kardinal datang ke Roma dalam konklav itu, dan bagaimana Asia juga menjadi satu hal yang jadi pertumbuhan baru untuk iman. Dan kalau paus yang sekarang ini karena pernah ke Indonesia, ke Papua, kalau tidak salah malah 2 kali. 2 kali. Maka ketika saya bersalaman dengan beliau dan saya mengatakan saya dari Indonesia, lalu beliau menyambung, jadi kenal Indonesia, sehingga pasti perhatian terhadap Indonesia akan sama dengan perhatian terhadap negara lainnya. Tetapi beliau mengenal. Bahwa penampilannya beda dengan Paus Fransiskus. Memang tidak ada orang yang sama ya. Memang Paus Fransiskus ketika konklav itu namanya disebut berkali-kali. Itu artinya para kardinal mengharapkan paus yang mempunyai watak pastoral, dekat dengan umat dan sebagainya. Dan itu ditangkap pasti oleh Paus Leo ini, oleh Paus Leo yang terpilih menjadi paus. Karena selama 9 hari sejak Paus Fransiskus meninggal sampai dimakamkan, itu para kardinal setiap hari mengadakan pertemuan. Ratusan yang hadir, 200-an setiap hari rapat. Nama Fransiskus itu berkali-kali disebut. Itu pasti beliau tangkap. Hanya memang tidak bisa watak Paus Fransiskus yang dari Amerika Latin diminta persis sama dengan Paus Leo ke-14. Sama kan? Kalau kita minta saudara-saudara kita dari NTT misalnya untuk terus berperilaku seperti orang Jawa, kan tidak bisa kan? Ya, pasti punya watak, karakternya dan nuansanya sendiri-sendiri. Tetapi pasti beliau juga akan melanjutkan model itu dengan segala macam ciri khas, keunikan beliau. Saya tidak khawatir sama sekali. Kita tunggu saja. Memang bedanya misalnya ya Paus Fransiskus itu kan sangat spontan. Betul. Jadi beliau mau ke sana ya ke sana sudah. Ini kan sudah biasa dengan segala macam aturan. Dan sekolahnya teknik pula. Nah itu, iya, matematika jadi karakter yang kemudian membentuk. Tapi spirit dan apa yang mau diperjuangkan karena berhari-hari dinyatakan dan ditangkap itu akan berlanjut ya Pak? Iya, saya yakin. Terkait tantangan umat di Indonesia Pak Kardinal, di era yang sekarang ini ya, Bapak Kardinal melihat situasi ketidakpastian makin besar dalam konteks global juga, di nasional juga, umat juga butuh panduan. Menghadapi situasi-situasi kayak gini, Bapak Kardinal melihat apa yang perlu dipegang atau diperjuangkan oleh umat? Iya. Saya itu bukan seorang analis Mas ya. Saya itu hanya pembaca Kompas dan pembaca Tempo titik. Karena bagi saya dua majalah harian ini memberi inspirasi banyak. Yang sangat menyedihkan saya, kalau saya boleh menggunakan kata itu, adalah 2 karangan yang terakhir di Kompas, di opini Kompas. Hari ini 1, lalu yang sebelumnya itu sekitar seminggu yang lalu. Tentang kemiskinan. Satu saja contohnya, angka untuk menilai
berapa banyak orang miskin di Indonesia, itu jomplang, Mas. Ya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia itu 8,7 kalau tidak salah. Kalau yang kita pakai ukuran Bank Dunia itu 60%. Ya. Dan kalau itu dimuat di harian seperti Kompas, seperti Tempo, ini kan data ya, jadi tidak bisa diapa-apakan kecuali diterima. Maka pertanyaan saya adalah, kok bisa ada perbedaan yang sebesar itu? Ya, disparitasnya. Apakah tidak ada catatan kritis terhadap angka kemiskinan di Indonesia? Kalau sekarang ini pengangguran bertambah banyak, daya beli masyarakat menurun drastis, orang-orang miskin tambah banyak. Meskipun Bapak Presiden kan mengatakan angka kemiskinan turun. Nah, turunnya kan harus diselidiki dari mana turunnya itu. Kok realitasnya yang sebaliknya, orang Karena miskin data itu tambah yang banyak. berbicara. Bukan realitas di lapangan. Realitasnya. Itu kan angka statistik. Ya, ya. Jawabannya ada di sini, di opini yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal PGI hari ini. Ya. Itu kemiskinan dan hati nurani dan suara hati. Suara hati. Jadi di balik judul itu saya berpikir, apakah katakanlah sebagian bangsa Indonesia itu sudah begitu tidak punya suara hati, sehingga jumlah orang-orang miskin di negara kita yang kita cinta ini bertambah banyak. Tanda-tandanya ada, Mas. Angkanya juga ada. Ya. Jadi misalnya 67%, ini kebetulan saya hafal karena baru minggu yang lalu dan memang mengusik hati saya. 67% yang berkorupsi, yang korupsi itu atau korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat aktif. Coba. Ya. Mengerikan kan? Lalu data kedua yang saya baca di situ juga dalam artikel yang sama, hanya 34% bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang percaya bahwa pemerintah itu berjuang untuk kebaikan bersama. Ini kan data. Ya. Dan dimuat secara terbuka, tidak disembunyikan. Maka pertanyaan saya adalah sebetulnya apa yang disembunyikan di negara ini sampai realitasnya seperti itu. Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya sedih ketika membaca seperti itu karena saya bukan hanya membaca koran, tetapi tamu-tamu yang seperti itu datang, Mas, ke sini. Orang yang tidak punya rumah. Saya juga kagum bahwa mereka itu berani kirim surat kepada saya dan saya temui ceritanya bagaimana. Pemulung datang, terakhir itu ikut misa, pemulung itu ternyata dia ke gereja membawa ini hasil pulungannya. Iya. Dia tanya apakah itu sampah-sampah botol di depan gereja itu boleh saya ambil. Lah kan dikunci itu. Saya tanya romohani, ternyata itu sudah ada yang memiliki sendiri. Jadi kalau seperti itu, sebetulnya negara kita ini sedang seperti apa? Memang usaha terobosan-terobosan banyak, tetapi kok buahnya belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Ya. Mudah-mudahan belum kelihatan aja, Romo. Bukan tidak kelihatan. Nah, itulah sebabnya pula meskipun keprihatinan saya itu dipicu lagi oleh 2 karangan itu, 3 karangan bahkan. Opini, ya. Sebetulnya keprihatinan Keuskupan Agung Jakarta sudah lama. Kan di dalam lingkungan gereja Katolik itu ada 2 istilah ya. Ajaran iman, itu memang yang paling rupa-rupanya paling mendapat perhatian ya. Soal Trinitas, soal Yesus. Tapi banyak yang lupa bahwa gereja itu punya ajaran sosial gereja.
Itulah sebabnya sejak tahun 2022 nanti sampai tahun 2026 kami mengajak seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta untuk mendalami ajaran sosial gereja supaya imannya itu Mewujud, tidak hanya diungkapkan di dalam ibadah tapi diwujudkan di dalam perjuangan kemanusiaan. Itu yang membuat kalau saya pribadi sungguh sedih. Sungguh sedih. Ini ada bupati atau apa ya yang di Sulawesi itu baru dipilih tahun yang lalu sudah ditangkap KPK. Ironis sekali. Dulu berjuang mencari jabatan itu untuk apa? Kan mestinya untuk kesejahteraan bersama kan. Tapi belum setahun sudah. Iya, lihat tadi angka 67% tadi. Pejabat yang aktif. Mengerikan. Kerugian negara 90 triliun. Ini untuk makan sehari satu kali aja tidak bisa. Ya, ya. Ada kontras yang demikian besar. Itu yang dikatakan oleh Pak Imam Besar Nasaruddin Umar. Menteri Agama kita sekarang. Menteri Agama sekarang. Tetapi waktu itu belum. Waktu itu beliau masih jadi hanya ya. Itu beliau mengatakan ini luka-luka kemerdekaan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar. Fakir miskin, anak-anak telantar dipelihara negara. Yang mana? Kalau kita pergi ke Papua, kita pergi ke pelosok, sudah tidak usah ke sana. Kalau malam jalan saja sepanjang jalan ini, apa yang dilihat di pinggir-pinggir jalan itu? Nah, itu dipelihara siapa itu? Tadi ada satu ajaran, yang satu lagi ajaran sosial gereja. Menyingkronkan atau membuat kesalehan spiritual menjadi kesalehan sosial itu formulanya atau caranya gimana ya Bapak Kardinal? Itu pembinaan terus-menerus Mas ya. Tidak ada yang namanya lari cepat. Itu mesti maraton. Tidak bosan-bosan, dengan tekun, gagal dilanjutkan lagi, dan mulai dengan anak-anak. Kalau pergi ke gereja katedral dan beberapa gereja di Keuskupan Agung Jakarta, itu di sekitar altar itu ada celengan. Tahu celengan ya? Tahu. Nah, itu adalah cara membina kepekaan sosial anak-anak yang pergi ke gereja. Jadi diumumkan sudah untuk bahasa anak-anak ya, tapi isinya kira-kira banyak teman-teman kalian yang seusia kalian itu dia bisa makan, tidak bisa sekolah. Tolong sisihkan sebagian dari uang saku kalian. Nanti kalau maju minta berkat, sekalian uangnya itu dimasukkan ke celengan itu. Nanti kalau celengannya sudah penuh, anak-anak itu diajak untuk memecah celengannya. Itu pendidikan yang menurut saya sangat istimewa. Dan dimulai dari anak-anak. Mulai dari anak-anak. Sudah besar, wong dididik dari sekolah pun nanti kalau sudah jadi pejabat atau jadi 67% tadi. Jadi 67% itu bagaimana? Tidak mudah. Ya. Kalau Bapak Kardinal melihat tantangan real dari umat atau masyarakat Indonesia di tengah tadi keprihatinan atau kesedihan kita tentang kemiskinan itu, apa ya Bapak? Nah, itu juga pertanyaan bagus, tapi biasa pertanyaan bagus susah dijawab. Kan? Tantangan besar bagi umat Katolik khususnya di Indonesia untuk menghayati tahun suci pengharapan. Kalau membaca Bula, surat pernyataan pemakluman tahun suci itu, ada dua bagian. Bagian yang kedua itu jauh lebih panjang daripada bagian pertama. Bagian kedua itu isinya adalah tanda-tanda pengharapan. Artinya harapan itu bukan konsep, bukan sekedar ajaran, harus diwujudkan di dalam tanda-tanda pengharapan itu. Contohnya banyak sekali itu. Kalau kita kembali contoh itu ya, anak-anak itu kan masa depan itu, anak-anak itu. Moga-moga dengan melatih kepekaan bela rasa sosial sejak anak-anak, mereka nanti sungguh-sungguh peduli mengenai masalah ini.
kesenjangan seperti ini sudah sejak lama kan kita rasakan dan belum berhasil gitu. Yaitu kalau di dalam harian Kompas itu kan judulnya ekonomi serakah. Iya. Banyak tantangannya Mas. Tapi kembali lagi di tengah-tengah tantangan segelap apapun tidak boleh putus asa. Tidak boleh kecil hati, apalagi putus asa. Nah, kalau saya ungkapkan, harapan itu adalah perjuangan. Saya mengutip suci-suci sedikit ya. Surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang pertama, bab 15, ayat 58. Rasul Paulus menasihati begini, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan goyah. Berdirilah teguh, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Giat bekerja. Itulah tanda pengharapan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ambilkan contoh ya. Kalau saya memberikan sedekah kepada saudara kita yang berkekurangan, itu kan tidak akan mengubah negara. Tapi itulah tanda bahwa saya mempunyai kepedulian. Dan tidak sia-sia. Dan tidak sia-sia. Dan yang seperti itu banyak sekali. Hanya sangat di akar rumput. Itulah tanda pengharapan. Banyak sekali yang bisa diceritakan dari masyarakat, dari Gereja Katolik sendiri, dari Keuskupan Agung Jakarta. Kalau saya cerita banyak nanti dianggap egois, cerita negaranya, kok negaranya, keuskupannya sendiri. Tapi di tengah ini Jakarta dengan kebisingan, dengan kesibukan, dengan keramaiannya demikian besar. Tadi saya ingat Bapak Kardinal nyebut Ning, Neng, dan Nung. Itu mempraktekkan dalam situasi yang riuh dan gaduh kayak gini. Nah, bagaimana ya Bapak Kardinal ya? Nah, itulah tantangan besar sekali dan semakin besar tantangannya. Karena apa? Yaitu tadi semuanya komersial. Termasuk komersialisasi kecemasan manusia. Komersialisasi kecemasan manusia. Kegelisahan manusia dikomersialkan. Sekian banyak hiburan, sekian banyak kuliner dan sebagainya. Itu kan sebetulnya komersialisasi sesuatu kan. Mungkin mengalihkan ya. Nah, ini pasti tidak sama pendapatnya dengan apa yang ingin memajukan pariwisata dan sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah kalau tidak disadari, lalu hanya terhanyut oleh arus kayak gitu, tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah ning tadi itu. Tidak pernah neng saja belum. Meneng saja belum. Mana-mana. Ya. Tapi itu kembali lagi saya sadar bahwa seringkali yang saya yakini itu berlawanan Mas dengan arus zaman. Saya sadar betul. Tapi saya tetap yakin bahwa yang ada yang harus dengan komitmen tinggi berpegang pada kesadaran bahwa diam, refleksi, supaya saya dapat menemukan hidup yang sejati, hidup yang bukan hanya berguna, tetapi bermakna. Itu susah, tidak gampang. Dan itu dalam perjalanan juga dalam mungkin ketika imamat itu juga diberi ruang yang sangat besar ya untuk neng, ning, dan nung tadi ya. Latihan sejak kecil. Tapi juga seringkali gagal ya. Itu perjuangan. Harus ada disposisi batin, harus ada tekad, dan yaitu. Kalau gagal jangan kecil hati, jangan putus asa. Kalau Reni Silade itu sering menyebut habiskan stok gagalmu selagi muda. Jadi karena gagal adalah cara bertumbuh juga. Ya, pasti. Meskipun tidak dengan sengaja melakukan kegagalan. Soal neng, ning, dan nung tadi nempel di kepala saya nih Bapak Kardinal. Karena itu kayak jadi pengingat juga buat saya yang selalu, ya mungkin kita atau kami terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga lupa untuk neng, meneng tadi ya, diam.
lupa dengan ning dan Istilah baru yang dipakai oleh Pak Prabowo, retret. retret. Nah, Itu. itu kan belum pernah terdengar di zaman-zaman sebelumnya. Dan istilahnya retret ya, Ya. bukan rapat kerja. Ya. Apa Retret isinya itu saya nggak tahu ya, tapi istilah retret itu kan baru. Ya. Dan itu ada neng, ning. Nah, dan harusnya di situ. harusnya gitu. Moga-moga tidak sekedar yang lain-lain ya. Tapi bagi saya itu cerdas itu, secara rohani, Ya. memunculkan kata retret. Retret. Dulu tidak pernah dipakai, sekarang semua orang tahu apa artinya retret. Dulu untuk kalangan terbatas saja. Iya. Dan itu yang saya jadi ingat di kawasan ini juga waktu saya ketemu dengan Bapak Kardinal sebelumnya, Bapak Darmo Atmojo. Ketika saya secara emosional mengambil keputusan, saya diminta neng, ning, dan nung itu, tapi nggak dikatakan, tapi saya menangkapnya sekarang Iya, seperti pasti. itu, supaya keputusannya tepat dan tidak emosional. Matur nuwun Bapak Begitu. Kardinal dapat wejangan atau setidaknya pengalaman hidup yang sudah diendapkan dan mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kami dan siapapun yang mendengar. Ya, saya hanya bercerita secara apa adanya. Ditanya tentang keprihatinan mengenai keadaan bangsa, ya cerita apa yang saya baca. Dan yang tidak bisa disangkalkan itu angka, data. Yang penting adalah bagaimana berdasarkan data itu kita melakukan sesuatu. Ya. Dalam posisi kita yang berbeda-beda. Dengan neng, ning, dan nung tadi Mencari, supaya arahnya tepat. Mencari. Terima kasih Bapak Kardinal. Iya, monggo Mas. Waktunya.